Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video ini. Oke, gimana nih guys kabar kalian? Semoga kabar kalian kali ini baik-baik saja ya guys. Nah, jadi pada video ini gue mau coba bahas nih soal TKA Sosum, subtes Sosiologi. Dan kali ini tuh gue mau coba bahas bab mobilitas sosial. Oh iya, by the way, di beberapa video sebelumnya gue udah sempat bahas nih soal utul GM Bahasa Indonesia di beberapa tahun, mulai tahun 2008 hingga tahun 2013 nih guys. Dan juga gue udah pernah bahas soal sosiologi yang bab penyimpangan sosial. Kalau kalian penasaran bisa banget langsung tonton videonya di link description box ya guys. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, langsung aja kita bahas nomor 1 sampai nomor 10. Are you ready guys? Kita bahas dari soal nomor pertama ya. Hal-hal negatif yang dapat dihasilkan dari mobilitas sosial adalah mobilitas sosial itu apa sih? Nah, buat kalian yang cuma dengar nih tapi nggak tahu apa sih itu mobilitas sosial. Oke, kita bahas. Ini tuh pergerakan satu sosial yang dialami oleh masyarakat, baik itu mobilitas ke atas atau ke bawah. Nah, dampak negatif dari mobilitas ini apa sih? Nah, jadi salah satunya adalah ini loh, konflik antar kelompok. Sorry. Oke, ini udah gue benerin guys slide-nya. Nah, jadi salah satu contohnya adalah konflik antar kelompok dan penjarahan akibat kesenjangan. Jadi jawabannya ada di opsi mana? Ada di opsi yang C, penjarahan dan perusakan akibat kesenjangan ekonomi. Ini guys jawabannya. Nah, jadi mobilitas sosial ini menghasilkan ketegangan antar kelompok yang terjadi akibat adanya kelompok yang naik kelas sosial dan ada juga yang turun kelas sosial. Kelompok yang mengalami penurunan sosial biasanya tidak menerima dan terjadilah konflik kayak gitu guys. Peristiwa penjarahan dan perusakan akibat kesenjangan ekonomi ini merupakan dampak buruk dari mobilitas sosial karena mobilitas sosial ini menyisihkan masyarakat yang kurang terampil dalam strata sosial bawah kayak gitu. Jadi opsi C ini udah paling tepat ya guys. Semoga kalian paham. Lanjut bahas soal nomor 2. Sebagian besar mobilitas sosial terjadi di mana sih? Nah, jadi mobilitas sosial atau pergerakan individu, kelompok dalam hierarki sosial ini lebih sering terjadi di perkotaan. Karena apa sih? Karena yang pertama nih struktur sosialnya yang lebih terbuka. Bentar ya, aku kasih highlight. Bentar guys. Nah, nih, struktur sosial yang lebih terbuka. Kota tuh cenderung memiliki lapisan sosial yang lebih dinamis dibandingkan pedesaan. Yang kedua, banyaknya peluang ekonomi dan pendidikan. Kan adanya urbanisasi ini membuka akses ke pekerjaan, pendidikan, dan jaringan yang lebih luas kayak gitu. Lalu adanya diversifikasi pekerjaan alias sektor industri, jasa, dan profesional di kota itu lebih memungkinkan mobilitas vertikal. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat adalah yang ini guys, mana sih yang pun A, perkotaan, kayak gitu. Kita cek opsi yang lainnya, yang B, pedesaan ini gak sesuai. Karena masyarakat pedesaan malah umumnya pindah ke perkotaan untuk mencari apa? Untuk mengubah nasibnya gitu loh, alias dia pengen naik ke mobilitas yang ke atas, kayak gitu. Kalau yang C, sekolah ini juga gak sesuai. Karena meskipun berpengaruh, lingkupnya itu masih terbatas gitu loh. Yang D juga ini sama kayak yang C, gak sesuai. Tempat kerja ini juga salah, karena ini cuma salah satu sarana mobilitas, bukan lokasi dominan secara umum. Yang paling tepat ya. Lanjut soal nomor 3 ya. Orang kaya menempati strata tinggi dalam pelapisan sosial. Karena apa sih? Oke, jadi dalam pelapisan sosial atau stratifikasi kekayaan nih. Kekayaan menjadi salah satu dasar utama penempatan seseorang pada strata tinggi. Orang kaya umumnya menempati posisi atas karena apa? Yang pertama, dia itu punya kontrol atas sumber daya ekonomi. Of course lah ya, dia punya modal, bisnis, atau akses ke produksi yang memungkinkan dominasi dalam struktur sosial kayak gitu. Yang kedua tuh dia punya pengaruh dalam sistem ekonomi. Of course, karena dia tuh menguasai organisasi pasar melalui perusahaan, pasar, investasi yang memberikan kekuasaan dan status sosial. Jadi, jawaban yang paling tepat apa guys? Yap, bener banget adalah yang B, menguasai organisasi ekonomi kayak gitu. Kenapa sih opsi yang lain salah? Kita cek opsi lainnya. Yang A, budi pekerti luhur ini salah. Kenapa sih? Karena moral baik tidak secara otomatis menaikkan strata sosial. Yang C, dikenal oleh pejabat negara, apalagi ini nggak jelas. Relasi dengan elit politik adalah faktor pendukung tetapi bukan penyebab utama. Yang D, sering memberi bantuan santunan kepada masyarakat miskin, apalagi ini sumpah gak relevan banget. Yang E, memiliki pendidikan tinggi.
Ini tuh pendidikan adalah sarana mobilitas sosial, tetapi orang kaya tuh bisa mencapai strata tinggi tanpa harus pendidikan. Misalnya kayak dia tuh warisan dari keluarga kayak gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Next, soal nomor 4. Lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai sarana mobilitas sosial vertikal. Karena apa? Oke, mobilitas sosial vertikal berarti ke atas ya, kayak gini. Nah, jadi anggota masyarakat yang menerima pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial vertikal. Karena, nih, aku highlight, dengan pendidikan dapat meningkatkan kecakapan atau skill yang lebih dibandingkan dengan masyarakat yang tidak menerima pendidikan. Nah, coba nih, kalian mau masuk PTN ya, kalian mau masuk kuliah atau kalian mau masuk universitas, tujuannya biar apa? Biar kalian punya pola pikir yang lebih terbuka atau biar kalian berharap bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik kan, seperti itu. Nah, maka dari itu kecakapan yang lebih tersebut dapat menjadi modal untuk menduduki status sosial yang lebih tinggi, karena posisi sosial yang tinggi memerlukan pengetahuan dan kecakapan yang tinggi bagi yang mau kayak gitu ya. Nih aku kasih highlight memerlukan pengetahuan dan kecakapan yang tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang C. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas manusia. Segampang itu guys, soal sosiologi tuh seru dan gampang. Pokoknya kayak sosiologi tuh relate dengan kehidupan sehari-hari. Ya, semoga kalian paham ya. Soal nomor 5, mobilitas sosial antar generasi yang dapat menyebabkan konflik generasi adalah, jadi mobilitas sosial antar generasi itu perubahan satu sosial antara generasi tua dan muda. Dapat memicu konflik ketika apa sih? Nih, yang pertama, adanya pergantian kekuasaan di mana generasi muda yang mengambil alih kepemimpinan misalnya dalam politik, bisnis, atau adat sering berbenturan nih. Sering berbenturan dengan generasi tua yang enggan melepas kontrolnya. Terus, adanya perbedaan nilai. Misalnya generasi muda mungkin membawa ide baru yang dianggap mengancam otoritas atau tradisi generasi tua. Dan kompetisi sumber daya di mana adanya perebutan akses ekonomi atau sosial memperuncing ketegangan yang ada kayak gitu guys. Jadi jawaban yang paling tepat apa? Yang paling tepat adalah ini guys, generasi muda mengambil alih kepemimpinan generasi tua. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya guys. Soal nomor 6, pendidikan dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi semua orang. Karena apa? Nah, pendidikan adalah proses mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang ada dalam kehidupan. Tujuan pendidikan ini untuk apa sih? Untuk mempersiapkan anggota masyarakat dengan mencerdaskan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan di masa mendatang. Nih, mempersiapkan anggota untuk mencerdaskan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan di masa mendatang. Nah, kaitannya apa sih dengan mobilitas sosial? Bahwa pendidikan ini memberikan kecakapan yang diperlukan untuk menduduki posisi sosial penting dalam masyarakat. Jadi, yang udah kita bahas nih barusan, opsi yang paling tepat apa? Yang B dong, pendidikan memberikan kesempatan untuk menduduki posisi tertentu yang mengharuskan keterampilan khusus. Jadi, jawabannya adalah yang B. Seperti itu guys. Lanjut ya, bahas soal nomor 7. Perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte terjadi secara evolusioner dalam 3 tahap. Sementara itu, perkembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Karl Marx berjalan secara Berarti kita fokusnya ke Karl Marx ya guys. Menurut Karl Marx, perkembangan masyarakat terjadi melalui perjuangan kelas yang berujung pada revolusi, bukan evolusi bertahap seperti pandangan Auguste Comte. Marx sendiri meyakini bahwa perubahan sosial punya sifat apa aja nih. Yang pertama itu revolusioner, peralihan dari satu sistem, misalnya dari feodalisme ke kapitalisme, terjadi melalui konflik keras antara kelas penguasa dan kelas tertindas. Terus adanya dialektis, di mana itu terdiri dari tesis, antitesis, dan sintesis yang memicu lompatan besar, bukan perubahan gradual. Gradual itu ya kayak bertahap gitu loh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang C, revolusioner. Coba kita cek opsi yang lain, yang A, gradual. Gradual ini salah karena itu bertahap seperti teori Comte. Kalau yang B, transformatif, ini juga kurang sesuai. Meskipun Marx memberikan transformasi sistem, istilah ini tuh kayak terlalu umum gitu loh dan tidak spesifik menyiratkan adanya konflik yang revolusioner kayak gitu. Yang D, fluktuatif, ini juga nggak relevan dengan teori Marx. Kalau yang E, ini juga masih kurang sesuai. Jadi yang paling tepat adalah yang revolusioner ya guys.
Soal nomor 8. Berikut ini merupakan saluran mobilitas sosial vertikal yang sesuai untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi individu kecuali. Oke, kita bahas dari opsi yang A, TNI atau Polri. Nah, ini udah bener ya. Ini tuh karir di militer atau kepolisian dapat menjadi saluran mobilitas vertikal berdasarkan prestasi atau dedikasinya. Jadi ini udah sesuai. Berarti ini bukan jawabannya gitu ya. Kan yang ditanya kecuali, ingat ya. Yang B, kekuasaan, ini juga udah benar karena memegang jabatan seperti di politik atau pemerintahan dapat meningkatkan status sosial seseorang. Yang C, agama. Agama ini juga bisa benar ya. Dimana kalau menjadi pemimpin atau tokoh agama dapat meningkatkan status sosial seseorang. Yang D, pendidikan. Nah, ini sih udah jelas ya. Pendidikan ini benar jawabannya. Dimana pendidikan formal dan keterampilan adalah saluran utama mobilitas vertikal melalui peningkatan kualifikasi dan peluang kerja. Ini kualifikasi ya. Sisa yang E, berarti jawabannya adalah yang E, keturunan bangsawan. Dimana kalau keturunan bangsawan kan sifatnya ascribe status ya, ascribe kayak gitu tulisannya. Alias status yang diwariskan, dimana status bangsawan itu diperoleh melalui kelahiran, bukan usaha atau potensi individu itu. Jadi jawaban yang paling tepat yang E. Soal nomor 9. Wah, nggak terasa ya guys. Ini kita udah mau sampai detik-detik terakhir. Semangat guys, sedikit lagi mau selesai. Gerakan sosial yang bernada protes dengan penuh kekerasan dan emosi disebut. Oke, kata kuncinya adalah kekerasan sama emosi. Gerakan sosial yang melibatkan protes keras, kekerasan, dan emosi tinggi biasanya disebut apa? Revolusi sosial. Nih, jawaban yang paling tepat adalah yang E, revolusi sosial. Kenapa sih revolusi sosial? Oke, kita bahas. Dimana dia tuh tujuannya radikal untuk mengubah struktur sosial atau politik secara drastis. Ingat, secara drastis. Dan biasanya itu melalui konflik. Contohnya ada revolusi Prancis, revolusi Bolshevik kayak gitu. Yang kedua, dia tuh pakai metode konfrontatif. Kayak demonstrasi massa, pemberontakan atau perlawanan bersenjata. Dan yang terakhir dia tuh adanya emosi kolektif atau didorong oleh ketidakpuasan ekstrem terhadap pertimbangan atau penindasan. Jadi kalian udah paham ya kenapa opsi yang E ini bisa benar. Kenapa sih bukan evolusi? Kalau evolusi kan terjadi bertahap alias lambat. Dan biasanya si evolusi ini terjadi secara damai. Jadi yang tepat adalah yang E. Finally guys, kita udah sampai di nomor 10. Good job guys buat kalian yang udah bertahan dari nomor 1 sampai ke nomor 10. Good job ya guys, semoga kalian lolos di PTN yang kalian inginkan. Amin. Oke, kita bahas ya. Berkembangnya teknologi informasi secara cepat membuka peluang pekerjaan baru yang menjanjikan kesuksesan secara cepat. Profesi seperti influencer ataupun content creator memengaruhi perubahan pandangan hidup remaja yang secara langsung disebabkan oleh faktor apa? Lah, ini sih udah kelihatan banget sih ya, faktornya faktor apa? Oke, jadi perubahan pandangan hidup remaja terkait profesi seperti influencer ini secara langsung dipicu oleh apa? Oleh perkembangan iptek. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang C, pengaruh iptek guys. Nah, pengaruh iptek kayak gitu. Ada kemajuan teknologi informasi di media sosial, platform digital ini menciptakan lapangan kerja baru yang fleksibel dan menjanjikan kesuksesan cepat kayak gitu. Nah, terus adanya aksesibilitas dan contoh nyata. Contohnya tuh kayak remaja tuh suka melihat kesuksesan figur digital sebagai role model. Kayak itu misalnya, ih jadi YouTuber ternyata enak ya, jadi influencer ternyata enak ya gitu. Jadi mereka tuh pada pengen jadi YouTuber atau content creator. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, pengaruh iptek. Oke, jadi gitu aja ya guys pembahasan pada video ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Semoga apa yang gue jelasin ini bisa bikin kalian paham. Jangan lupa kalau menurut lu video ini bermanfaat, di like, comment, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih.